Jangan pulang ke rumah sekarang. Suara anakku bergetar hebat di telepon. Napasnya tersendat seperti sedang bersembunyi. Tanganku langsung gemetar memegang ponsel. "Kenapa, Nak?" tanyaku panik. Beberapa detik hening, lalu ia berbisik pelan, hampir menangis. "Aku dengar Papa bilang malam ini semuanya harus berakhir. Aku takut, Bu." Dadaku sesak, kakiku lemas. Dunia seakan berhenti berputar. Aku berdiri di pinggir jalan, sendirian, dengan satu pikiran yang menghantui. Apa yang sebenarnya direncanakan suamiku di rumah kami sendiri? Hari itu sebenarnya berjalan seperti hari-hari biasa. Aku berangkat pagi untuk berbelanja kebutuhan rumah, memikirkan menu makan malam, dan seragam sekolah anakku yang belum disetrika. Tidak ada firasat buruk, tidak ada tanda bahaya. Sampai ponselku bergetar tepat saat aku hendak menyalakan motor. Nama anakku muncul di layar. Biasanya ia menelpon dengan suara ceria, bercerita hal sepele. Tapi kali ini berbeda. Suaranya lirih, gemetar, seolah ia menahan tangis agar tidak terdengar orang lain. "Bu, jangan pulang dulu." Kalimat itu membuat dadaku langsung sesak. Aku mencoba tetap tenang, meski jantungku berdetak terlalu cepat. "Kenapa, Nak? Kamu di mana?" Ia berkata sedang di kamar, pintu terkunci. Ia mendengar ayahnya mondar-mandir di ruang tamu, berbicara di telepon dengan suara keras dan marah. Namaku disebut berkali-kali. Ada kata-kata yang membuat anak sekecil itu ketakutan. "Aku dengar Papa bilang ibu nggak boleh tahu apa-apa, dan malam ini semua harus selesai." Tanganku gemetar hebat. Aku hampir menjatuhkan ponsel. Selama ini, suamiku memang berubah. Ia sering pulang larut, mudah tersinggung, dan jarang berbicara denganku. Tapi aku selalu berpikir itu hanya tekanan kerja. Saat itu aku sadar, ini bukan pertengkaran biasa. Ada bahaya nyata. Aku menahan air mata, berusaha menenangkan anakku sambil berkata aku akan segera mencari bantuan. Dalam hatiku, ketakutan bercampur penyesalan. Mengapa aku terlalu lama mengabaikan tanda-tanda kecil? Aku tidak langsung pulang. Kakiku terasa berat membayangkan rumah yang biasanya menjadi tempat paling aman, kini berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Aku berhenti di sebuah warung kecil, menenangkan diri sambil berpikir cepat. Aku menghubungi tetangga yang paling aku percaya. Beberapa menit kemudian, balasan pesannya membuat bulu kuduku berdiri. "Suamimu baru pulang, dia bawa tas besar, wajahnya tegang." Tas besar. Pikiranku langsung dipenuhi bayangan buruk. Aku teringat beberapa minggu terakhir, suamiku sering menerima telepon di luar rumah, selalu mengunci ponselnya, dan suatu kali aku melihat dokumen yang buru-buru ia sembunyikan. Pertengkaran terakhir kami kembali terputar di kepalaku. Ia marah saat aku menolak menjual rumah warisan orang tuaku. Ia berkata aku egois, tidak mendukungnya. Saat itu aku tak tahu, ternyata ia sedang terdesak oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Aku menelpon anakku lagi, memintanya tetap di kamar dan jangan membuka pintu untuk siapapun. Suaranya semakin ketakutan. "Papa kelihatan aneh, Bu. Aku takut." Saat itu aku sadar, rumah bukan lagi tempat berlindung. Rumah itu telah berubah menjadi ancaman. Dan orang yang seharusnya melindungi kami, justru menjadi sumber bahaya. Dengan bantuan keluargaku dan aparat setempat, perlahan kebenaran terkuak. Fakta-fakta yang muncul menghantamku lebih keras dari apapun yang pernah aku bayangkan. Suamiku terlilit utang besar, bukan karena usaha, bukan karena musibah, tapi karena judi online. Ia kalah terus, meminjam ke sana-sini, hingga tak sanggup membayar. Dalam keputusasaannya, ia menyusun rencana keji. Namaku dijadikan target. Ia berniat membuat kecelakaan palsu. Asuransi jiwa atas namaku akan dicairkan. Rumah dan aset yang ada atas namaku akan dijual untuk menutup semua utangnya. Yang membuatku hampir pingsan bukan hanya pengkhianatan itu, tapi satu fakta paling menyakitkan. Ia tahu anak kami akan kehilangan ibunya, dan ia tetap melakukannya. Aku tidak bisa menangis saat itu.
Aku terlalu syok. Orang yang dulu berjanji melindungiku, ternyata sanggup merencanakan kematianku demi menyelamatkan dirinya sendiri. Jika bukan karena anakku, mungkin ceritaku sudah berakhir malam itu. Anak kecil itu, dengan tubuh gemetar dan suara ketakutan, memilih untuk tidak diam. Ia berani menelpon, berani memperingatkan, meski ia sendiri sangat ketakutan. Saat suamiku diamankan, aku akhirnya bisa memeluk anakku. Tubuhnya dingin, matanya sembab. Ia menangis keras di dadaku. "Aku takut kehilangan ibu," katanya terisak. Kalimat itu menghancurkan hatiku. Aku merasa bersalah karena terlalu lama buta, terlalu percaya, dan hampir membuat anakku kehilangan satu-satunya pelindungnya. Malam itu aku belajar satu hal penting. Kadang, Tuhan menyelamatkan kita lewat suara yang paling kecil, tapi paling jujur. Hidup setelah itu tidak mudah. Aku harus menghadapi kenyataan sebagai ibu tunggal, menghadapi trauma, dan memulai ulang segalanya. Tapi satu hal pasti, rumah kami kembali aman. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi pintu terkunci penuh rahasia. Hanya ada aku dan anakku, belajar saling menguatkan. Aku mulai bekerja lebih keras, belajar berdiri di kakiku sendiri. Setiap malam, aku menatap wajah anakku yang tertidur dan berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan pernah lagi mengabaikan tanda bahaya. Cinta sejati tidak membuatmu takut. Cinta sejati tidak memintamu menutup mata. Jangan pernah mengabaikan tanda-tanda kecil dalam keluarga, karena bahaya sering datang diam-diam dari arah yang tidak kita duga. Kepercayaan tanpa kewaspadaan bisa menjadi celah kehancuran. Dengarkan suara hati dan keberanian anak-anak, sebab kejujuran mereka sering menjadi penyelamat. Cinta sejati tidak melukai, tidak menakutkan, dan tidak dibangun di atas kebohongan. Keselamatan, harga diri, dan masa depan jauh lebih berharga daripada mempertahankan hubungan yang salah. Cerita ini bukan tentang kebencian, tapi tentang kewaspadaan. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa bahaya kadang datang dari orang yang paling kita percaya. Jika saat ini kamu merasakan ada yang tidak beres dalam hubunganmu, jangan abaikan. Dengarkan hatimu, dengarkan anak-anakmu. Karena satu keberanian kecil bisa menyelamatkan nyawa. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Satu cerita bisa menjadi peringatan, dan satu peringatan bisa menyelamatkan kehidupan.